antara waktu ke waktu itu ada jaminan Allah. Kalau tausiah dari Ustadz Hadi Hidayat, gampang cari surga katanya. Kamu jaga subuh. Sudah dapat subuh, berjamaah ya, bukan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri mah pria soleha. Pria soleha. Iya, ya kan sarungnya pakai pink aja udah. Iya. Ya, jadi kalau mau mendapatkan jaminan Allah itu, makanya sekarang itu saya kurang setuju dengan sekarang tuh lagi topiknya pejuang subuh, pejuang isya. Sebenarnya itu baik. Tapi sebenarnya lebih baik itu kita memperjuangkan 5 waktu itu. Makanya saya tuh bagaimana ketika dakwah itu kita tuh harus jadi pejuang 5 waktu. Jangan pejuang rupiah aja. Masa akhir hidup kita udah itu gimana mobil? Mati. Bukan la ilaha illallah. Wah, itu enak banget tuh. Fulus. Iya, matinya nyebutin itu gitu. Karena kenapa? Tidak diperjuangkan. Ini ada orang yang memperjuangkan rupiah, bukan saya tidak setuju, saya juga ikhtiar, kita kan masih tinggal di dunia, kan? Tapi jangan lupa kita memperjuangkan ini. Karena nilai kebendaan ini, yang dikatakan 1 miliar rupiah, itu dibawa ke luar negeri juga habis, ya, mau ke mall mana juga habis. Jadi nggak ada yang besar dibilang triliunan, itu nggak ada. Nilainya memang sudah dikatakan ada 1 triliun. Nah itu nilai kebendaan. Belum nilai kesehatan, belum nilai bagaimana ketika dia di akhir hayatnya. Nah, saya contohkan nih, misalnya nih Mas Sahil ya. Nih ada orang kerja mati-matian 25 tahun, kerja mati-matian sehingga dia lupa dengan memperjuangkan 5 waktu. 25 tahun dia kerja, dia berhasil buat rumah di daerah mewah, ya kan? Perumahan yang elit. Terus dia berhasil mendapatkan kendaraan yang bagus. 25 tahun. 25 tahun ini bisa dijatuhkan dengan 1 detik saja dengan perkataan dokter. Nilai kesehatan. Pak, Bapak kanker. Wah, saya gimana ini? Umur Bapak cuman 2 bulan. Coba kalau seandainya Mas Sahil yang digituin gitu. Mas, dikasih nilai kesehatan gitu. Wah, Bapak kalau mau hidup, Bapak harus ngabisin obat ini harganya lumayan Pak, 2 juta 1 pil. Nah, 25 tahun kerja itu rumah itu gampang Pak, bisa hilang 1 menit. Mah, Baba mau sehat, kita jual aja rumah ini. 25 tahun cuma 1 perkataan. Tinggian mana? Nilai kebendaan atau kesehatan? Kesehatan. Tapi ada lagi yang lebih ajib, lebih tinggi daripada kesehatan. Agama. Nah, sampai akhirnya Ustadz memutuskan untuk dakwah tuh mulai kapan? Nah, alhamdulillah tuh di daerah saya itu sebelum COVID ya. Sebelum COVID itu amalan memakmurkan masjid kita tuh jalan tiap bulan. 1 bulan tuh ada 3 hari kita itikaf. Jadi ya sekarang tertantangnya itu ya memang susah untuk mencari masjid. Ya, dan masjid untuk menghidupkan yang seperti saya bilang tadi, amalan masjid yang 4 amalan di Masjid Nabawi itu sekarang ya sekedar dengan zikir dan ibadah saja. Nah, karena memang situasi ya. Ada SOP. Tapi alhamdulillah di masjid-masjid kita protokolnya ketat sekali. Temperatur cek, masih dalam keadaan tangan bersih dan bawa sajadah sendiri, masih pakai masker. Nah, jadi ya agak mungkin untuk masa COVID ini ya paling silaturahmi yang diperbanyak di luar masjid untuk bagaimana semangat lagi untuk datang ke masjid gitu. Karena kita tetap SOP. Jadi awalnya ngedakwah itu ya Kak dari sebelum COVID itu? Iya, jadi maksudnya tetap 2013 saya 2013 baru mengenal Islam yang sebenarnya. Kalau kemarin bisa bilang Islam KTP lah, ya kan. Jadi alhamdulillah udah Islam, belajar agama lagi, belajar amalan yang bagaimana dicontohkan Nabi menurut dalil-dalil hadis-hadis semuanya udah dijalankan saja gitu. Nggak macam-macam dah, contohnya ikut Nabi aja, sahabat dan Nabi. Nah, Ustadz pernah nggak pada saat ngedakwah itu kan sebagai orang yang suka basket, itu dikombain cara ngedakwahnya sambil basket gitu atau gimana? Nah, saya alhamdulillah dengan Allah berikan skill basket ini, saya senangnya
target dakwah saya kepada anak-anak muda itu lebih cepat, ya. Jadi ada media jadinya. Jadi memang challenge-nya sih kadang penyampaian. Tapi kalau cuman bilang disampaikan saja nggak enak gitu. Setidaknya ada konsep permainan dulu lah ya, main dulu yuk. Ayo, gitu. Jadi ada pendekatannya yang lebih bagus lah. Pendekatan lebih bagus. Nah, di situ tuh baru kita mulai dakwah. Sebenarnya kebalik. Kita tuh harus membalikkan lagi. Allah nomor satu dulu. Allah dulu, baru ikhtiar. Doa diiringi dengan ikhtiar. Talata Ithnan Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.